Polarisasi. Nah, polarisasi penyebabnya sebenarnya ada 4 ya, tapi biasanya yang dibahas cuma 2. Pertama adalah menggunakan polarisator. Jadi gini, ini ada sumber cahaya, misalkan lilin ya. Kayak kemudian dikasih alat nih, alatnya itu kayak apa ya, kayak bat tenis meja gitu ya, bat tenis meja ya, yang buat main tenis meja itu ya. Nah kemudian tapi di tengah-tengahnya itu ada celah warnanya yang bening gitu ya, celah seperti dari kaca gitu ya. Oke. Nah, cahayanya nanti yang bisa lewat ke celah ini kan hanya sebagian. Misalkan ini intensitas awalnya adalah I0, maka yang lewat polarisator pertama, itu hanya setengahnya saja, tinggal setengahnya saja yang bisa lewat di sini. Misalkan tadinya cahayanya gini ya, misalkan gini, ini misalkan ya, maka yang lewat yang cuma mendatar aja, yang seperti ini saja. Nah kemudian di belakang polarisator pertama ada polarisator lagi nih, polarisator kedua, dan membentuk sudut. Misalkan tadinya kan dia polarisator pertama kan dia horizontal nih, sekarang dibuat sedikit agak miring, membentuk sudut dengan horizontalnya itu ya, dengan polarisator pertama misalkan theta gitu ya, sudutnya theta. Nah polarisator kedua ini sering disebut dengan analisator. Polarisator pertama polarisator namanya ya. Oke. Polarisator. Mata kita di mana? Mata kita di sini. Nah, kemudian ini yang lewat polarisator kedua hanya tambah sedikit lagi dong. Oke. Yang lewat polarisator pertama I1 misalkan, itu setengah dari I0. Yang lewat polarisator kedua I2 itu berapa? Oke, I1 dikalikan kosinus kuadrat dari sudutnya. Oke, nah padahal I1-nya sendiri adalah setengah I0, berarti jadi gini ya, setengah I0 kosinus kuadrat dari sudutnya. Wah, terusnya kecil banget ya. Oke. Nah, teman-teman, ini penyebab yang pertama, polarisator. Nah, yang kedua penyebabnya adalah karena adanya pantulan. Nah, misalkan ini teman-teman pernah mengamati air yang sangat bening. Nah, maka cahayanya di air yang bening itu misalkan ada ikannya, maka cahayanya bisa dipantulkan juga bisa dibiaskan. Oke. Misalkan ini ya. Nah, ini apa nih? Nah, nih, ini sinar datang. Oke, ini garis normal. Nah, ini sinar pantul. Kemudian ini sinar bias. Oke, suatu saat teman-teman, sinar pantulnya ini datang ya. Ini pantul, ini bias misalkan. Oke, suatu saat sinar pantulnya ini bisa membentuk sudut 90 derajat dengan sinar bias. Nah, sinar pantul yang membentuk sudut 90 derajat dengan sinar bias, nah disebabkan oleh sudut datang yang kita sebut dengan sudut polarisasi. Sudut polarisasi adalah sudut datang yang menyebabkan sinar pantul tegak lurus dengan sudut bias. Nah, sudut polarisasi ini sering disebut dengan sudut Brewster. Nah, di mana tangen sudut polarisasi gitu ya, tangen IP itu adalah indeks bias yang dituju, medium yang dituju dibagi dengan indeks bias medium asalnya. Oke, ini N ya, bukan M. Indeks bias medium asal.
Nah, ini tangen sudut polarisasi. Ingat ya. Oke. Ini teorinya untuk mengerjakan nomor 11